Teman, hari ini kita akan membahas tentang pertempuran menarik yang terjadi di Perang Kurukshetra, yang pastinya kalian juga pasti kaget mendengarkannya. Kita semua tahu bahwa Karna telah bersumpah di hadapan ibunya Kunti bahwa dia tidak akan pernah membunuh keempat Pandawa lainnya kecuali Arjuna. Dan ia pun menyumbangkan nyawanya kepada keempat Pandawa itu. Namun tahukah kalian bahwa Yudhistira pernah mengorbankan nyawanya untuk Karna meski memiliki kesempatan di medan pertempuran? Lalu apa yang terjadi dalam perang itu? Baiklah, simak videonya sampai habis untuk mengetahui jawabannya. Menurut kisah Mahabharata yang luar biasa, yang diriwayatkan dalam Karnaparwa bab 49. Pada suatu ketika, Karna saat mendukung pasukan Kurawa dengan banyak prajurit, mencapai Yudhistira dan mengalahkannya. Dua putra Karna yang tangguh, Susen dan Citrasena, siap melindungi kubunya dan bertarung bersama mereka, mempertaruhkan nyawa mereka. Putra tertua Karna yaitu Maharati Vrisasena adalah penjaga pasukan. Dia sendiri yang melindungi pasukan Karna. Karna dipersenjatai dengan ribuan kereta, gajah, kapak, dan juga bujang, mengalahkan pasukan itu dan menyerang Yudhistira. Setelah memotong ribuan senjata yang berjejer, Karna menusuk semuanya dengan ratusan anak panah api. Mereka mati dan jatuh ke bumi dan banyak prajurit lainnya lari dengan cemas. Kemudian, terinspirasi oleh Satyaki, Dravir dan prajurit dari negara Nisada menyerang Karna dengan keinginan untuk membunuhnya dalam pertempuran. Namun Karna terluka oleh anak panah Karna. Mereka pun terjatuh ke bumi secara bersamaan. Kemudian Pandawa dan Pancala menembakkan panah kepada Karna yang sedang marah di medan pertempuran. Namun Karna mengalahkan mereka semua dan menyerang Yudhistira. Karna tidak bisa bergerak maju setelah melemparkan semuanya. Saat itu, Yudhistira marah dan berkata kepada Karna, "Hai putra Suta, dengarkanlah aku. Kamu selalu iri pada Arjuna yang pemberani dalam pertempuran, dan dengan mengikuti nasihat Duryudana, kamu selalu menyusahkan kami. Namun hari ini, apapun kekuatan yang kamu miliki, apapun keberanian yang kamu miliki, dan apapun kebencian yang ada dalam hatimu terhadap para Pandawa, tunjukkanlah pada mereka semua. Hari ini dalam pertempuran besar, aku akan menghancurkan semangat juangmu." Sambil berkata demikian, putra Pandu Yudhistira membuat Karna sekarat dengan anak panah yang terbuat dari besi dan berbulu emas. Kemudian Karna pun tertawa dan menyerang Yudhistira dengan anak panahnya. Raja Yudhistira menjadi murka, bagaikan api setelah Karna mengalahkan Avagya Purvaga. Kemudian dia membentangkan busurnya dan menembakkan anak panah tajam yang bahkan mampu menghancurkan gunung-gunung. Setelah itu, Raja Yudhistira dengan keinginan untuk membunuh putra Suta segera menarik busur itu sepenuhnya dan melepaskan busur itu seperti Vaifamdanda padanya. Senjata yang dikeluarkan Yudhistira seperti sambaran petir, menembus tulang rusuk kiri Maharati Karna. Sedih karena pukulan itu, Karna yang berlengan besar meninggalkan busurnya dan pingsan di tengah malam. Seluruh tubuhnya lemas dan dia jatuh pingsan di depan gerbang seolah-olah dia telah kehilangan nyawanya. Raja Yudhistira tidak menyerang Karna demi kesejahteraan Arjuna. Kemudian melihat Karna dalam kondisi seperti itu, terjadilah keributan di seluruh pasukan Duryudana dan wajah sebagian besar prajurit menjadi pucat. Melihat keberanian Raja Yudhistira, prajurit Pandawa pun mulai melakukan perlawanan. Kemudian Karna sadar kembali dalam waktu singkat dan berpikir untuk membunuh Raja Yudhistira. Dia mengeluarkan busur besarnya yang bernama Wijaya dan memukul putra Pandu Yudhistira dengan anak panahnya yang tajam. Setelah itu, pelindung Cakra Yudhistira, Pancala Virchandradev, dan Danerwa terbunuh di medan peperangan. Kemudian Yudhistira menusuk Karna dengan tangannya. Satasusen dan Satyasen juga terluka terkena panah.
Lalu Karna memotong busur Yudhishthira dengan tombak, dan dia juga melukai mereka dengan banyak anak panah dan mengaum seperti singa. Kemudian Panglima Pandawa yang diliputi amarah datang berlari melindungi Yudhishthira yang gagah berani, dan mulai menyiksa Karna dengan anak panahnya. Melihat kebenarannya, Duman Srikandi, Nakula Sahdewa, Bhimsen, Karusya, dan para pejuang negara Kosala, semua prajurit pemberani ini segera mulai melukai Karna. Diserang dari segala sisi oleh pejuang terkemuka Pandapaksa, Karna mewujudkan Brahmastra dan menutupi segala arah dengan tangannya. Kemudian Antarkarna membunuh 10 pahlawan terkemuka negara Chedi. Dia juga mendukung para pejuang utama negara Chedi dan ratusan pejuang dari seluruh dunia. Kemudian seluruh Srinja dan ratusan ribu pendekar hebat Pandawa menghujani anak panah ke arah pemanah agung Darkarna dan mengepungnya dari segala sisi. Karna mempersiapkan singgasana agung dan memberikan busur kepada Raja Yudhishthira dengan anak panahnya. Setelah itu, Karna merobek baju besi Yudhishthira. Ketika baju besi itu dipotong, putra Kunti Yudhishthira bersimbah darah. Ada anak panah yang tertancap di seluruh bagian tubuhnya. Meski begitu, Yudhishthira tetap teguh dengan dukungan Satriya Dharma. Dia menembakkan sakti ke Karna, tapi Karna memotong sakti langit itu sendiri. Setelah itu, Yudhishthira memukul Karna dengan tomar di kedua lengan dan dadanya dan menyebabkan Karna sekarat kehabisan darah. Kemudian Karna yang diliputi amarah menebas dada Yudhishthira dengan satu pukulan dan membuat Yudhishthira menyerah juga dengan memukulnya dengan busur. Sementara itu, Pandawa lainnya mulai menghujani Karna dengan anak panah. Saat itu, setelah duduk di malam kedua, Raja Yudhishthira berbalik dari medan perang dan menuju kemah. Saat itu Karna mulai mengejar Yudhishthira dan ingin menangkapnya sejenak. Sekaligus ia teringat akan janji yang pernah ia berikan kepada Dewi Kunti. Kemudian Karna tertawa terbahak-bahak dan mengkritik Yudhishthira putra Pandu. Katanya, Yudhishthira yang lahir di kian kesatria dan selalu siap mengikuti agama kesatria, apakah ada untuk menyelamatkan nyawa dalam perang besar? Lalu bagaimana dia bisa meninggalkan perang dan melarikan diri? Dipercaya bahwa dia tidak mahir dalam agama kesatria. Dia tidak berperang dan tidak maju di hadapan orang-orang pemberani. Dia juga mengucapkan kata-kata yang tidak menyenangkan kepada orang-orang seperti dia dalam perang. Lalu dia meninggalkan mereka dan mulai penghancuran pasukan Pandawa. Kemudian Raja Yudhishthira yang merasa malu segera meninggalkan medan perang. Lalu para pendekar Pandawa yang lain pun mengikuti Yudhishthira. Kemudian melihat Yudhishthira berpaling dari pertarungan. Karna yang gagah berani dengan penuh kegembiraan mengambil alih pasukan Pandawa. Prajurit Kurawa ikut bersamanya dan pergi agak jauh. Melihat pasukannya diusir, Dharma Raja Yudhishthira menjadi marah dan berkata kepada prajurit di sisinya, "Mengapa kalian duduk diam? Bunuh musuh-musuh ini." Begitu Bima menerima titah Raja izin, semua Pandawa dan Maharati menyerang putra-putranya. Maka terjadilah pertarungan yang sangat sengit antara Bima dan Karna, yang mana keduanya saling mengalahkan pada perwira yang berbeda. Baiklah teman, terima kasih telah menonton video ini sampai habis. Jangan lupa subscribe, like, dan ingat nyalakan notifikasi loncengnya agar kalian tidak ketinggalan setiap video terbaru dari channel ini. Sekian dan terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya.